Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kalian semua diberkahi oleh Allah SWT. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Rizky Aulia, ya, guru berfaedah. Insya Allah kita akan membahas matematika yang lain ya. Kemarin sih kita sudah membahas tentang apa ya? Membahas tentang persamaan garis lurus dan gradien. Bagaimana cara membuat persamaan garis lurus. Nah, itu ya. Jadi kita akan mencari persamaan garis lurus untuk mencari dari yang diketahui adalah gradien dan titik koordinat. Seperti yang rumus kemarin ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang 1. Nah, kita masih pakai rumus ini. Tapi sekarang kita harus mengetahui gradien yang sejajar dan tegak lurus ya. Gradien sejajar dan tegak lurus. Nah, sekarang lihat tiga garis berikut ini. Garis Y1, Y2, dan Y3. Y1 sama Y2. Menurut kalian itu garisnya sejajar atau tegak lurus? Nah, sejajar ya. Sekarang coba kita lihat gradiennya berapa ini Y1. Pakai rumus yang Y sama dengan MX tambah C. Berapa gradiennya? 2, betul ya. Yang M2 gradiennya berapa? 2. Ini M1 dengan M2 sejajar. Menurut kalian kemiringannya sama nggak? Nah, sama ya. Sekarang kita lihat yang M3. Negatif setengah. Berarti negatif setengah gradien yang Y3 itu adalah negatif setengah ya. Ini maaf, ini Y3. Sekarang kita lihat M1 dengan M3. Itu ada perbedaan. Nah, kalau dilihat di garis, ini sejajar atau tegak lurus? Nah, betul ya, tegak lurus. Di sini sama ini Y1 dengan Y3 itu tegak lurus. Jadi, kalau ke sini ini tegak lurus. Lihat, M1 dengan M2 sejajar, sedangkan M1 dengan M3 atau M2 dengan M3 itu tegak lurus. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah mencari persamaan garis lurus yang gradiennya tegak lurus atau sejajar. Ya, ini kita lihat rumusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat mana persamaan garis lurus yang sejajar gradiennya atau yang tegak lurus. Ya, ini contoh yang tadi ya, yang gambar tadi. M1-nya 2, M2-nya 2, M3-nya negatif setengah. Bapak mau tanya, M1 sama 2 beda apa sama? Sama, ya. Kalau 3 ini juga harus 3 kalau sejajar. Jadi untuk yang sejajar, rumusnya adalah jika gradien yang pertama sama gradien sama yang kedua itu sama. Contohnya ini 2 sama 2. Seperti gambar yang tadi, itu sejajar ya. Kayak gini ya, sejajar, sama. Bapak kasih contoh nih, ada YA, YB, YC. 3X tambah 5, 2X tambah 5, 3X kurang 4. Bapak mau tanya, yang YA sejajar dengan yang mana? YB atau yang YC? Mana yang sejajar? Sekarang kita lihat gradiennya. Di sini M-nya berapa? 3. Ini M-nya berapa? 2 ya. Di sini M-nya berapa? 3. Berarti mana yang sejajar? B atau C? Nah, udah tahu jawabannya ya. Yang sama kan? Karena yang sama, maka YA sejajar dengan YC. Ya. YA sejajar dengan YC. Ini untuk yang sejajar. Jadi kalau misalkan tentukan gradien yang sejajar dengan 3, berarti jawabannya 3. Tentukan gradien yang sejajar dengan 10, berarti jawabannya 10. Gitu-gitu aja. Yang ini gampang. Nah, sekarang kita lihat yang tegak lurus. 2 sama negatif setengah. 2 dengan negatif setengah. Ini bedanya kebalik dua-duanya. Yang pertama, awalnya 2-nya di atas, ke sini di bawah, jadi di setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, ininya positif, ini menjadi negatif.
Nah, untuk yang sejajar, untuk yang tegak lurus ini ada perbedaan. Lihat, kalau ini jadi M, maka rumusnya adalah M1 sama dengan negatif 1 per M2. Ini adalah rumusnya. Ya. Kalau ini sama, tapi kalau tegak lurus dibalik semuanya. Yang tadi atas menjadi di bawah atau kebalikannya, yang bawah menjadi di atas, yang positif menjadi negatif atau kebalikannya. Sekarang Bapak kasih contoh. YA, YB, YC. 3X negatif sepertiga dan negatif 3X. Menurut kalian, kalau misalkan YA, Bapak mau tanya, tegak lurus dengan YB atau YC? Nah, sekarang kita lihat gradiennya. Sini gradiennya berapa? 3. Ya. Di sini gradiennya berapa? Negatif sepertiga. Di sini gradiennya berapa? Negatif 3. Nah, kita lihat. 3 yang C dulu, sama negatif sepertiga. Positif menjadi negatif. Itu udah benar. Tapi 3 sama negatif 3 sama 3 ini masih posisi di atas. Jadi tidak di bawah seperti ini. Berarti YA dengan YC tidak tegak lurus. Sekarang kita lihat yang YB. 3 positif jadi negatif. Betul ya? Yang tadi di atas menjadi di bawah. Berarti YA sama YB itu gradiennya adalah tegak lurus. Kenapa? Kenapa tegak lurus? Karena yang tadi 3 menjadi negatif sepertiga. Gitu ya. Yang tadinya di atas menjadi di bawah. Oke, sekarang kita lihat tabel berikut ini, khusus yang tegak lurus. Kalau Bapak tanya sejajar, 2 sejajarnya apa? 2. 3 sejajar dengan apa? 3. Min 2 sejajar dengan apa? Minus 2. Gitu-gitu aja kalau yang sejajar. Makanya Bapak tidak tulis tabelnya. Sekarang gimana yang tegak lurus? Sekarang kita lihat 2. Gradien tegak lurus berarti jawabannya positif jadi negatif, atas menjadi bawah. Itu caranya. Atau kebalikannya. Sekarang kita lihat 3. 3 positif menjadi negatif, atas menjadi bawah. Gitu ya. Sekarang negatif 2. Negatif, ingat kebalikannya kalau tegak lurus. Negatif berarti menjadi positif. Jadi negatifnya hilang. 2 menjadi di bawah, setengah, gitu ya. Negatif 5. Di sini ya. Negatif 5, negatif jadi positif. Jadi plus. Tapi 5-nya di atas, menjadi di bawah. 1/5. Gitu. Sekarang yang setengah. Setengah positif apa negatif? Positif. Kalau pindah menjadi negatif. Tapi 2-nya di atas atau di bawah? Di bawah. Jadi kalau berubah menjadi 2. Ya, jadi negatif 2. 2-nya jadi di atas. Sekarang 2/3. Wah, 2/3 gimana nih? 2/3. Coba kita lihat ya. Positifnya positif apa negatif? Positif ya. Kalau pindah menjadi, kalau tegak lurus menjadi negatif. Sekarang 2-nya di atas, 3-nya di bawah. Ingat kebalikannya. Berarti yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah. Negatif 3/2. Oke. Negatif 7/8. Negatif berubah menjadi positif. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ya, jadi atas, jadi atas. Jawabannya jadi berapa? 8/7. Gitu ya. Negatif 1/1000. Ya. Sekarang negatif 1/1000. Negatif jadi apa? Positif. 1/1000, 1000-nya di bawah menjadi di atas, menjadi 1000. Oke. Pak, ada yang ketinggalan apanya? Satunya di mana? Nih, Bapak kasih tahu ya. Kan 1 di atas. Menjadi dibagi 1 kan? 1000 bagi 1 berapa? Ya 1000. Jadi nggak usah ditulis kalau 1. Sama aja dibalik ya. Nih, setengah positif jadi negatif. Di bawah menjadi di atas. Tapi nggak ada angka satunya kan? Nggak ada. Nggak ada angka satunya. Kenapa? Satunya kan nggak perlu. Kalau dibagi 1 ya semuanya hasilnya sama. Jadi ini cara untuk mengetahui tegak lurus. Diubah menjadi seperti ini. Baik, itu yang sudah kita pelajari. Insya Allah nanti ada bab
selanjutnya ya, video selanjutnya. Siap-siap, mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.